Java di sini PT Java Confit Tbk. Hari ini harga sahamnya 1150 ya, penutupan hari ini harga sahamnya 1150 tanggal 10 Juli 2020. Jadi saya tulis namanya nih harga market ya, harga market. Jadi harga sesuai dengan pasar saham tuh harga market. Jadi 1150 per lembar. Harga market artinya ini adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi teman-teman kalau mau beli saham Java, teman-teman bisa beli di harga 1150. Sama juga teman-teman yang punya sahamnya Java, teman-teman bisa jual dengan harga 1150. Artinya harga market itu kira-kira seperti itu. Ini supaya teman-teman tahu ya konsep dasarnya. So, ini misal nih Java ya. Java ini melakukan RI, oke ya. Nah, Java hari ini, state-nya dia nih, kondisinya per hari ini adalah harga saham 1150 gitu ya, 1150. Terus pemegang sahamnya ya, pemegang sahamnya ini ada, biasanya ada nih pengendali masyarakat ya, pengendali masyarakat ya. Pengendali ini yang saat ini mengendalikan Java ya, saat ini mengendalikan Java, dia pemegang saham pengendali itu yang memiliki saham 50% lebih. Kalau masyarakat tadi sudah saya jelaskan, masyarakat itu ya yang punya saham di Indonesia. Jadi ada kita, ada masyarakat retail istilahnya atau masyarakat institusi. Oke, angka-angka 52,4% ya, sisanya itu 47,5% dipegang oleh masyarakat. Oke ya, ini pengendali ini PT Java induknya sana. Nah ini ada dua ya, ini artinya nih pemegang saham sampai saat ini. Masyarakat ini siapa? Banyak sekali. Datanya ada, contoh datanya seperti ini nih. Nih, ya nih kayak gini. Di situ lengkap ya. Ada asuransi, kalau ada asuransi, kalau ada pengelola dana. Masyarakat ini pun tidak terbatas hanya masyarakat Indonesia. Investor tuh boleh investor Indonesia, boleh investor asing. Nah, kalau perusahaan yang boleh listing tadi saya lingkarin ya. Makanya tadi yang gambar pertama saya lingkarin. Dia tuh PT, artinya perusahaannya memang perusahaan Indonesia. Tapi kalau masyarakatnya, tadi masyarakat lingkarannya berbeda ya dengan lingkaran Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat ini pemegang saham ini boleh orang luar negeri, boleh institusi asing, bebas, tidak ada harus masyarakat Indonesia, enggak. Jadi orang asing boleh. Masyarakat ini semuanya datanya ini. Nah, itu detail. Totalnya itu 47,5%. Kira-kira begitu. Ini state-nya sampai hari ini. Awas ya, ini penting. Oke. Nah, saat nanti dia lakukan RI, proses RI ya. Nanti saat proses RI itu Java akan sebar file PDF ke masyarakat. Semuanya bisa baca isu ya, prospektus right issue. Itu isinya banyak sekali menjelaskan, tapi poinnya ada dua. Nomor satu, sama tadi kayak IPO, jumlah saham RI. Gitu. Ya, jumlah saham RI. Yang kedua adalah harga saham RI. Gitu. Ya. Nah, teman-teman jangan terkecoh dengan ini. Ini adalah harga untuk saham yang saat ini sudah ada di bursa, yang saat ini sudah diperjualbelikan. Kalau ini harga saham ini adalah saham baru yang nanti mau diterbitkan. Harganya bisa sama, bisa di atasnya harga pasar, bisa di bawah harga pasar. Artinya harganya tidak harus sama. Tapi biasanya 99% pasti berbeda. Nggak agak sama plek sama harga saham di pasar, nggak. Pasti beda. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, harga saham gitu. Oke, bedanya dengan IPO sekali lagi, ini penting.
Kalau IPO kan seluruh masyarakat ya. Pokoknya orang luar negeri, orang manapun boleh beli. Tapi kalau RI ini, yang boleh beli saham ini, ya, nih misal nih ya, misal. Nah ini misal nih, dia menerbitkan 1 miliar lembar. Itu ya, 1 miliar lembar. Oke. Terus, ini poin 1, poin 2-nya, harga tebusnya adalah 1.000 per lembar. Itu ya. 1.000 per lembar. 1.000 per lembar ya. Oke. Nah, siapa yang boleh beli 1 miliar lembar ini? Nggak semua masyarakat. Nggak boleh. Yang boleh beli adalah ini. Ini. Pengendali atau masyarakat yang udah punya sahamnya ini. Jadi yang sekarang pegang saham Japfa itulah yang boleh beli sahamnya right isunya Japfa. Gitu. Nah, menariknya di sini. Nih, teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan. Misal nih, hari ini kan tanggal 10 Juli. Misal RI-nya Japfa tuh dilakukan tanggal 12 Juli. 12 Juli itu berarti 2 hari lagi. Atau sorry, ini kan ini besok Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, berarti 4 hari. Berarti tanggal 14 Juli hari Selasa misal. Hari Selasa. Hari Senin ternyata harga saham Japfa naik. Naiknya tinggi. Misal naiknya 15% atau berapalah ya. Menjadi 1.300. Ini hari Senin. Naik. Misal begitu ya. Terus hari Selasanya naik lagi nih. Terus menjadi 1.500. Naiknya tinggi ya. Ini Selasa. Nah, ini naik tinggi. Nah, ini ada entahlah ada sentimen apalah kira-kira begitu nih naik tinggi. Jadi pada saat right issue itu dilaksanakan hari Selasa, berarti tanggal 14 Juli harga sahamnya 1.500. Artinya apa? Tadi sudah saya jelaskan ya. Harga market itu adalah kalau Anda punya sahamnya Anda bisa jual dengan harga sekian. Kalau Anda mau beli berarti Anda belinya dengan harga sekian. Oke. Nah, teman-teman perhatikan lagi. Harga saham right issue-nya 1.000. Harga di marketnya 1.500. Berarti yang punya saham right issue untung apa enggak? Pertanyaan saya. Untung apa enggak? Untung dong. Dia belinya harga 1.000. Hari itu langsung bisa dijual harga 1.500 loh. Untung kan? Untungnya berapa? Untungnya langsung 50% loh. Jadi kita beli hari ini misal 100 juta beli saham Japfa nih, harga 1.000. Langsung kita jual di pasar langsung laku 150 juta. Untungnya gede banget kan, cepet. Iya. Nah, inilah yang menarik ya. Inilah yang menarik. Coba perhatikan di sini. Nah, yang menarik. Kira-kira begini ya. Ini RI ini dengan kondisi seperti ini, kalau ini saham RI ini dijual ke publik, ditawarkan ke publik, nih, kira-kira keroyokan nggak? Keroyokan kan? Keroyokan lah. Orang harganya 1.000, harga di market 1.500, gimana nggak keroyokan? Pasti keroyokan. Nah, karena keroyokan itulah, makanya tidak dijual ke publik, dijualnya ke pemegang saham ini. Gitu. Ini analoginya begini, misal nih ya. Misal buat teman-teman yang tinggal di komplek perumahan manalah, gitu kira-kira ya. Atau di komplek saya di Green Andara tuh di Jakarta Selatan. Misal begini, ada rumah baru. Atau ada rumah tipe luas tanahnya misal 200. Ada rumah luas tanah 200. Harga pasaran rumah saat itu yang luas tanah 200, misal harganya 5M. Gitu ya. Jadi ada rumah yang luas tanahnya 200, harganya 5M. Lalu developer bangun lagi dengan kualitas yang sama, lokasi yang sama plek, semuanya sama speknya. Luasnya tanahnya sama 200. Berarti harganya 5M dong. Iya. Tapi ternyata developernya enggak. Developernya itu, gue bangun rumah baru nih. Harganya 3M. Tapi harga di pasaran 5M. Kira-kira orang berebut beli nggak? Ya pasti berebut lah. Gimana nggak berebut? Dia beli harga 3M, hari itu juga dijual harga 5M, laku kok. Gitu. Nah, karena berebut itu, berarti si developer terbitkan privilege. Privilege-nya begini. Oke.
siapa yang boleh beli rumah yang baru ini? Nggak semua. Kalau semua nggak cukup lah. Rumahnya yang baru cuma 10 unit kok, yang mau beli ribuan orang nggak bisa. Oke, yang boleh beli adalah orang-orang yang punya kartu platinum, apalah namanya kira-kira begitu ya. Kartu platinum apa, boleh beli rumah ini harga 3M. Oke, terus banyak orang nanya, Pak, kartu platinum ini apa sih? Ya, kartu platinum ini, siapa yang pegang kartu platinum ini artinya dia punya hak beli rumah ini. Gitu ya, hak beli rumah ini. Boleh dong saya, kartu platinumnya nggak gratis, kartu platinumnya beli. Harganya berapa kartu platinumnya? Nah, kartu platinum itu berarti idealnya kan harga rumah kan 5M. Terus ada harga rumah diskon 3M. Selisihnya berapa? Selisihnya 2M kan? Oke, selisih 2M. Berarti kartu platinum harganya mesti 2M dong, supaya sama. Nah, kalau harganya 2M, orang jadi berpikir, gue beli kartu platinum 2M. Beli rumah 3M, terus saya jual 5M, gak dapat apa-apa gue, cuman capek. Oke, lalu si developer, harganya enggak 2M, harganya 1,8M, masih ada selisih 200 juta. Nah, selisih 200 juta itu mungkin orang masih mikir-mikir, wah gue beli nggak ya? Udah dapat 200 juta nih, nanti pas gue beli, harga rumah yang sekarang di pasaran bisa naik 6M, gue cuannya tambah nih, profitnya tambah. Jadi orang ada yang mau beli, ada yang nggak beli, tergantung pertimbangannya. Nah, kartu platinum itulah yang menjadi bahasan kita di sini. Itu saya analogikan begitu supaya teman-teman gampang nangkapnya. Nanti kalau langsung ke sini teman-teman bingung, ya. Kira-kira begitu. Nah, jadi artinya ada kartu, ada semacam kartu namanya hak beli atau right untuk membeli. Kalau itu kan analogi saya tadi kan itu rumah. Kalau di sini ini saham. Jadi sama, ada hak juga untuk membeli saham. Nah, hak itu diberikan ke pemegang saham dulu nih. Jadi pada saat RI tanggal 14 Juli ini, semua pemegang saham ini, pengendali dan masyarakat ini, langsung dia mendapatkan kartu platinum yang saya bilang itu. Karena dia punya hak untuk beli saham di harga 1.000. Dia punya hak. Ya, sekarang kita lihat. Harga pasar 1.500. Harga beli barunya, saham barunya 1.000. Berarti ada selisih berapa? 500 ya. Nah, berarti ada selisih 500. Selisihnya itu hak beli. Nah, hak beli ini sebuah dokumen gitu ya. Nah, hak beli ini berarti ini ada harganya nih. Harganya kan harusnya 1.500 dikurangi 1.000 kan? Selisihnya kan 500 kan? Gitu kan? Ya. Tapi mungkin harganya nanti tidak 500. Mungkin harganya ya 470 deh. Ada selisih 30. 30 tuh atraktif untuk supaya hak ini menarik buat orang beli. Tapi tadi sama seperti analogi saya rumah. Orang masih berpikir beli nggak ya? Nanti pas gue beli harga yang di market rumah turun lagi, rugi lagi. Tapi kalau gue nggak beli nanti naik lagi. Nah, karena banyak ribuan bahkan ratusan ribu orang di bursa itu, ini nanti orang akan yang beli, ada yang jual juga gitu. Nah, orang-orang yang sekarang sudah pegang kartu ini, kartu platinum tadi, dalam tanda kutip tadi, ini orang-orang yang pemegang saham ini, mungkin dia juga berpikir, gua tebus nggak ya? Kalau gue tebus, nanti dijual lagi, untungnya berapa ya? Ya pasti untung sih. Tapi kalau saya nggak tebus, misal nih, kembali ke analogi rumah. Ternyata kartu platinum itu sudah ada beberapa orang yang pegang. Dia pegang kartu platinum. Sudah dapat dari developer. Karena dia sebagai pemegang saham misal. Dia berpikir, kartu platinum ini kalau gua jual ke orang, 1,8M udah. Tapi kalau gua nebus rumah, gua tinggal tambahin aja 3M. Rumahnya jual laku 5M. Enakan mana ya? Sama kayak saham ini. Si pemegang kartu ini, dia sudah punya hak untuk membeli saham dengan harga 1.000. Tapi ada pilihan juga buat dia. Kalau dia nggak mau beli saham, dia bisa jual hak belinya. Hak belinya kan harganya segini nih, misal tadi saya misalkan 470. Dia bisa jual itu. Nah, hak beli itulah namanya right, itu yang saya analogikan sebagai kartu platinum itu ini. Ini kodenya begini. JPP
FA, ada strip R. Ini dia. Nah, ini dia. Yang saya beli tahun 2016 XL itu ya ini. Namanya EXCLR. Jadi waktu itu XL lakukan right issue, ada ini. Ada hak beli ini. Itulah yang membuat saya untung 36 kali hanya dalam waktu 2 hari. Oke, dari modal 2 juta menjadi 78 juta. 2 juta 100 sekian ya. Jadi kalau dibagi itu 36 kali. Itu dia, ini. Kok bisa? Bisa. Bisa ya. Oke, penjelasan sampai di sini. Tenang dulu, santai dulu, masih banyak. Nanti masih ada penjelasannya kenapa untungnya tinggi. Terus nanti Pak AS gimana strateginya supaya bisa seperti Pak AS? Kira-kira apa yang harus dianalisa supaya bisa dapat begitu? Itu ada. Oke, nanti penjelasannya masih akan berlanjut. Oke, teman-teman kalau mau ada pertanyaan sampai sesi ini, silahkan tulis di komen. Pastikan ya, tanya, jangan sampai kalau nggak ngerti nggak tanya. Kalau Anda nggak ngerti nggak nanya, Anda nggak akan pernah sukses. Pastikan Anda tanya. Harus tanya ya, nanti saya jelaskan di komen. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kenapa ini menarik? Ada hak beli, kenapa menarik? Oke, kita lanjutkan ya. Kembali lagi ke Japfa. Jadi tadi kan ada hak untuk membeli saham. Nah, jadi karena tadi sudah saya analogikan, jadi saya langsung ke sini saya tambahi istilah ya, istilah biar ngerti. RI itu jadi nanti ada tambahan istilahnya HMETD ya. Jadi RI itu nanti ada tulisan ya, RI strip gini HMETD. Jadi teman-teman biar nggak bingung, di semua berita-berita, di news, di media online bisnis semuanya, terus di file PDF itu juga ada HMETD. Maksudnya hak untuk membeli efek terlebih dahulu ya. Ini RI, ini ada hak untuk membeli efek terlebih dahulu. Efek itu apa? Efek itu surat berharga. Maksudnya saham itu termasuk dalam kategori efek. Nah, HMETD itu apa? Ya HMETD itu yang itu tadi, yang saya bilang tadi. JPFA strip R. Nah, ini namanya HMETD. Ini sebuah dokumen sih sebenarnya ini. Ini dokumen. Ya, ini hak yang saya bilang kartu platinum tadi itu namanya HMETD. So, oke. Satu hal lagi, gini, yang perlu teman-teman ketahui. Right issue itu kan terbitkan saham baru untuk dijual, kan gitu ya. Jadi nanti akan ada pengumuman per hari ini kartu platinum kita sebar ke pasar, ke market, atau hak ini HMETD JPFA ini kita sebar ke market. Mulai tanggal kapan? Mulai tanggal 14 misal, 14. Siapa yang pegang ini, siapa yang pegang hak untuk membeli efek terlebih dahulu atau JPFAR ini boleh membeli saham Japfa ke perusahaan ya, artinya bukan ke market karena itu kan saham baru, seharga 1.000 gitu kira-kira, seharga 1.000 boleh nebus harga 1.000, kira-kira begitu. Mulai tanggal 14. Nah, itu ada range-nya teman-teman. Jadi antara RI mulai kan tanggal 14 itu ada range-nya. Biasanya tuh seminggu. Kadang 3 hari, kadang seminggu, ada yang sampai 10 hari ada. Tapi let's say kita pakai seminggu atau 5 hari kerja ya. 5 hari kerja ini Selasa, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tambah Senin lagi ya. Berarti ini kalau ditambah 4 berarti tanggal 18 tambah 3 berarti tanggal 21. Itu ya, seminggu full ini sampai hari Senin, tapi 5 hari bursa ya, karena Sabtu Minggu bursa tutup. Oke, jadi dari tanggal 14 sampai tanggal 21 itu di bursa tuh sedang sibuk-sibuknya orang yang punya ini, gue jual aja deh, gue nggak mau tebus. Ada yang mau tebus, gue beli deh, gue mau tebus. Jadi transaksi jual beli hak ini. Nah, hak ini dijual belikan di portfolio kita ya teman-teman kan ya, teman-teman di portfolio teman-teman pasti muncul nih kayak saham aja kita.
kayak saham aja, JPFA, jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa lot itu nanti ada hitung-hitungannya sesuai dengan jumlah saham yang diterbitkan. Itu nanti di sesi yang lain ya. Tapi kira-kira poinnya adalah di portofolio kita nanti akan muncul. Nah, ini bisa diperjualbelikan. Teman-teman yang punya, misal pada tanggal 14 atau pada tanggal 13 teman-teman pegang saham Java. Sudah pegang saham Java, lalu nanti pada saat tanggal 14 pagi market buka, teman-teman buka portfolio teman-teman. Di dalam portfolio yang teman-teman ada ini langsung otomatis. Itu otomatis by system, karena teman-teman punya hak membeli, teman-teman pemegang saham punya hak membeli, teman-teman otomatis muncul ini, dan itu bisa dijual. Atau kalau teman-teman kurang mau nebus, gue mau nebus nih harga 1000, tapi kurang nih, gue banyak duit nih, teman-teman bisa beli. Karena di market tersedia ini, orang menjual juga, entah harganya berapa sesuai harga market. Tentu harga yang masuk akal adalah 1.500 dikurangi 1.500 tadi kan selisihnya. Oke, perhatikan. Kan ini kan ada waktu 5 hari kerja, 5 kerja. Ternyata yang terjadi, somehow nih ya, kita nggak tahu somehow terjadi gonjang-ganjing ekonomi lah, ada apalah segala macam. Wah, harga sahamnya turun, harga Java turun, tinggal 1.200 di hari Senin. Misal gitu ya, tinggal 1.200 di hari Senin. Maka ini pada saat ini Selasa, misal harganya 470. Selasa tanggal 14 nih, 14 bulan 7. Terus hari Seninnya pada saat tanggal 21 bulan 7, hari Senin minggu depannya, harga marketnya turun tinggal 1.200. Kira-kira harga R-nya turun apa naik? Turun dong. Lah orang harga marketnya turun berarti kartu platinum itu harganya turun. Nggak 470 lagi. Kalau 470 orang rugi. Karena modal dia beli kartu beli haknya aja 400 lebih. Terus harus nebus 1.000. Modalnya udah 1.400. Dijual cuma laku 1.200, rugi. Kalau harganya tetap segini, nggak ada yang beli, maka harganya akan adjust. Adjustnya berapa? Harganya mungkin jadi 200. Jadi orang belinya modalnya 200, ditambah nebus saham baru 1.000, jadi totalnya 1.200. Tapi ini 1.200 kondisinya turun. Mungkin harganya nggak akan 200, mungkin harganya menjadi 170. Gitu. Inilah yang dinamis nih teman-teman ya. Inilah yang dinamis. Orang yang di sini mungkin jual, wah takut sahamnya turun, jual ah. Gitu. Ada yang beli. Nah ini kalau turun kan kita nggak tahu harga marketnya Java itu berapa. Ini kalau naik, ini juga ikut naik, kira-kira begitu. Nah, oke. Saya tanggal 26 itu ini sempat turun ke harga di bawah 10, harga 6, harga 5, sempat ke harga 21, 20 dulu baru turun ke sini. Saya beli di harga ini, ya. Saya beli di harga ini, saya beli total 2.100.000 itu. Lalu ini sepanjang 7 hari ini harganya Java dalam hal ini kan naik turun. Waktu itu sama, harganya XL tuh naik turun. Saya beli terus harganya SL waktu itu naik. Setelah itu naik harganya SL. Naik, saya beli nih total nih, terus harganya naik nih. Dari harga 5 naik lagi menjadi berapa ratus gitu. Menjadi 190 atau berapa, saya lupa. Nanti kita lihat datanya ya. Jadilah berkali-kali lipat itu. Jadilah saya profit 36 kali hanya waktu 2 hari. Nah, konsepnya seperti ini. Ini sangat menarik dan ini pasti terjadi saat ada right issue. Right issue itu dalam 1 tahun pasti akan sering ada right issue. Bisa 10 atau berapa kali lah tergantung kondisi ekonomi ya. Kalau kondisi ekonomi bagus, banyak dana-dana masyarakat mungkin akan banyak right issue. Tapi kalau lagi COVID-19 begini mungkin nggak terlalu banyak. Tapi poinnya seperti itu. Nah, yang paling penting adalah ada hal-hal penting, kunci-kunci penting keberhasilan adalah kapan saya harus beli ini? Apakah itu layak kita beli? Kapan belinya di harga berapa? Dan apa kira-kira yang harus kita perhatikan untuk menjadi acuan kita bahwa right issue-nya ini menjadi right issue yang menarik. Sehingga setelah kita beli nih harga bawah, harga sahamnya terus naik. Nah, itu ada kunci-kuncinya, itu ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal, itu kuncinya, kunci penting. Oke,
Nah, buat teman-teman sampai di sini, teman-teman kalau ada yang ditanyakan seperti biasa, teman-teman tulis di komen, nanti saya jelaskan. Nah, untuk melanjutkan itu poin pentingnya ya. Teman-teman pelajari ini dulu sampai mengerti, karena kalau nggak mengerti nanti saya jelaskan poin-poinnya itu teman-teman juga bingung. Teman-teman pelajari yang panjang lebar tadi ya, saya sampaikan, mengerti, nanti lanjut ke dasar-dasar analisisnya apa. Jadi ada hal-hal penting yang teman-teman harus pelajari yang kira-kira nanti teman-teman jadi percaya diri. Oke, saya beli di harga sekian. Nanti pas naik gitu. Kenapa harus ada analisa? Karena ini ada resikonya. Ini ada resikonya ya. Ini ada resikonya. Resikonya begini. Kartu platinum ini tidak berlaku selamanya, teman-teman. Tidak berlaku selamanya. Jadi berlaku selama RI aja nih. Sama tadi, developer. Kartu platinum gue jual ya dalam seminggu ini. Yang sudah beli kartu platinum, Anda mau nebus atau mau dijual gitu. Tapi kalau kartu platinum Anda simpen terus sampai hari H nih, sampai hari Senin, dan Anda nggak jual atau Anda nggak tebus, kartu platinum itu hangus. Jadi kalau teman-teman beli R nih, Java R ini, belinya tanggal 14 misal. Teman-teman sampai tanggal 21 ini, teman-teman harus ada action. Entah teman-teman jual ini, kayak yang punya ini, boleh dijual, atau boleh ditebus. Ditebus berarti beli saham baru. Kalau dua itu nggak teman-teman lakukan, tanggal 21 ini tahu-tahu hilang, hangus. Gitunya itu banyak analisanya seperti apa, nanti saya posting di video yang selanjutnya. Kenapa? Karena video ini sudah panjang sekali, nanti teman-teman bingung. Video selanjutnya mungkin 1-2 hari ke depan akan saya rilis. Jadi pastikan teman-teman subscribe ya, ini menarik sekali, teman-teman nggak akan temui dimanapun. Teman-teman sudah saksikan sendiri ya tadi yang saya jelaskan, teman-teman belum pernah mendapatkan penjelasan seperti ini. Plus nanti video yang selanjutnya juga apa yang harus dipertimbangkan, apa yang harus dianalisa, out of the box banget, menarik banget, dan teman-teman nggak akan dapatkan di tempat lain. So pastikan subscribe, like juga sebanyak-banyaknya, share juga, kemudian aktifkan tombolnya ya, jadi supaya nanti saat saya rilis video teman-teman nggak ketinggalan. Oke, itu penjelasan sesi 1. Nanti ketemu lagi di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan makin pinter ya smart investor ini. Jadi saya maunya teman-teman semua bisa jadi smart investor yang unggul di bursa saham kita, bursa efek Indonesia. Jadi kita bisa jadi yang raja di negeri sendiri, kira-kira begitu. Salam sukses untuk Anda.